Jadi para imam mazhab itu hidup di zaman generasi emas, tabi'in dan tabi'ut tabi'in gitu. Jadi mereka pasti dekat dengan sumber ilmu, siapa? Sahabat dan Rasulullah gitu. Gak mungkin mereka istilahnya menjauhkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang justru paham sekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah karena dekat sekali dengan sumber mata air ilmu agama itu sendiri gitu loh. Dan mereka rata-rata hidup di Timur Tengah, di Madinah, di Kufah, dekat dengan sumber ilmu gitu loh. Apalagi kita yang jauh di Indonesia ini jauh gitu kan, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun kita jauhnya dari mereka. Jadi kalau dikatakan mereka para empat imam mazhab manusia yang memang mungkin saja bisa salah, lalu apalagi mereka yang hanya belajar syariah di hari libur Sabtu dan Ahad. Karena hari normal mereka bekerja dengan kegiatan masing-masing di kantor dan di toko-toko mereka yang sama sekali tidak pernah menyentuh kitab-kitab syariah. Hanya hari libur kesempatan mereka belajar syariah. Jadi ini fenomena di kota biasanya. Orang kota itu kan orang kantoran, pedagang dan sebagainya, itu mereka kajiannya ikut kajian ya hanya Sabtu dan Ahad saja gitu kan. Nah, mereka ini sebagiannya enggak semuanya. Ada orang-orang yang memang ikut kajian seminggu sekali tapi sudah merasa seperti ulama besar gitu kan. Bisa menggali hukum dari Al-Quran dan hadis sendiri, diminta untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu, tinggalkan pendapat mazhab, tinggalkan pendapat yang lain, langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Itu ada seperti itu. Jadi ini fenomena umum biasanya di kota-kota besar, di kota-kota yang memang banyak kajian-kajian keislaman untuk para orang-orang kantoran, pegawai dan juga para pedagang gitu ya. Padahal para imam mazhab bukan hanya hari libur memegang dan meneliti hukum syariah, tapi yaitu memang bagian dari kehidupan mereka dan memang tugas mereka meneliti. Tidak ada satu hari pun mereka lewati kecuali mereka bergumul dengan dalil dan berijtihad mencari solusi sebuah hukum masalah, bukan hanya Sabtu Ahad. Jadi memang para imam mazhab itu memang sehari-harinya ya memang berinteraksi dengan kitab, berinteraksi dengan ilmu syariah dan sebagainya. Bukan hanya setiap Sabtu hari Ahad saja itu loh. Mereka setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam selalu berinteraksi, bergumul dengan kitab-kitab, dengan ilmu pengetahuan agama dan sebagainya. Itu mendalam sekali, meneliti, menelaah, kemudian mencari solusi dan sebagainya. Itu mereka lakukan setiap hari Leor, setiap hari, bukan setiap pekan, bukan ikut kajian. Justru mereka mengkaji sendiri gitu loh. Dan sayangnya keadaan menjadi lebih parah ketika kita mendapati bahwa mereka anak-anak yang belajar baru kemarin sore ini bisa bersikap seperti itu karena ajaran guru-guru mereka di majelis Sabtu dan Ahad itu. Sang guru atau sang ustadz sering sekali berkelakar seperti ini. Ya ikhwah, Allah dan Rasul tidak pernah menuntut kita untuk mengikuti pendapat-pendapat imam mazhab atau siapapun. Kita hanya dituntut untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Biarkan mereka berpendapat. Yang penting kita tetap dalam manhaj salaf yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi begitu kira-kira kata-kata yang keluar dari sang ustadz mereka. Di mana ada mereka terhadap ulama gitu kan. Apakah mereka pikir para imam itu tidak mengerti Al-Quran dan As-Sunnah? Padahal mereka para imam madhab hidup di zaman kecemerlangan dunia keilmuan Islam. Sedangkan para anak-anak itu hidup di mana? Jadi para imam madhab itu hidup di zaman generasi emas, tabi'in dan tabi'ut tabi'in gitu. Jadi mereka pasti dekat dengan sumber ilmu, siapa? Sahabat dan Rasulullah gitu. Gak mungkin mereka istilahnya menjauhkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang justru paham sekali dengan Al-Quran dan As-Sunnah karena dekat sekali dengan sumber mata air ilmu agama itu sendiri gitu loh. Dan mereka rata-rata hidup di Timur Tengah, di Madinah, di Kufah, dekat dengan sumber ilmu gitu loh. Apalagi kita yang jauh di Indonesia ini jauh gitu kan,
Sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun kita jauhnya dari mereka. Apakah mereka pikir bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar dan lurus tanpa adanya bantuan dari ulama-ulama seperti Imam Madhab ini? Kalau bukan dari mereka, lewat jalur mana kita bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah suci ini? Dan lebih disayangkan lagi, anak-anak kemudian sore ini berani menyelisihi pendapat para imam bukan karena mereka mengerti dalil, bukan juga karena mereka mengerti bagaimana cara beristidlal dan metode istinbat hukum yang benar. Bukan karena itu semua, toh mereka mubtada khobars pun tidak mengerti. Semua karena didasari hawa nafsu dan pemahaman yang keliru tentang bagaimana seharusnya sebuah hukum itu bisa disimpulkan dari sebuah dalil yang rinci, yang memang sejatinya itu ranah para ulama fikih. Seandainya mereka tahu dan mengerti, pastilah mereka tidak akan merasa dan berkampanye bahwa pendapat mereka yang paling mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dan pendapat yang lain salah. Orang yang paham syariah tidak akan berpendapat seperti ini. Jadi memang orang-orang awam tadi yang hanya kajian Sabtu Ahad setiap pekan itu menentang ulama itu bukan karena tahu dalil, bukan karena tahu istidlal, bukan karena tahu istinbat hukum. Mereka nggak tahu apa-apa tentang itu. Bahkan mubtada khobar pun nggak tahu gitu. Tentang nahwu sarf nggak tahu. Nah, mereka yang tahunya hawa nafsu. Mereka terdorong hawa nafsu karena tadi diprovokasi oleh ustadznya, ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Tinggalkan semua perkataan, pendapat para imam madhab itu nggak ada gunanya gitu kan. Kita harus langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah tanpa perantara mereka. Itu provokasi. Jadi orang awam ya ikut aja gitu.